Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban barakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Syurut La ilaha illallah wa Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad Sa'id Raslan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan Diddul mahabbati al-karahiyatu. Lawan dari al-mahabbah adalah karahiyah, membenci. Al-karahiyatu li hadzal kalimati. Maksudnya membenci kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa lima dallat alaihi, dan juga membenci makna dari la ilaha illallah. Wa maqtadathu, dan juga membenci konsekuensi dari la ilaha illallah. Au mahabbatu ghairillahi ma'allahi, atau mencintai selain Allah dengan cinta yang merupakan ibadah, cinta yang termasuk ibadah, ma'allahi, bersamaan dengan itu dia juga mencintai Allah. Qala ta'ala, Allah ta'ala firman, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Hal yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, sehingga Allah pun ahbata a'malahum, menghapuskan amalan-amalan mereka. Surat Muhammad ayat ke-9. Ya, maka ketika seseorang benci dengan apa yang Allah turunkan, ya, benci dengan Al-Quran, benci dengan As-Sunnah, maka Allah pun hapuskan amalan mereka. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu juga berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah. Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba. Andaikan mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang zalim, andaikan mereka orang-orang yang zalim tersebut mengetahui ketika mereka melihat azab, anal quwwata lillahi jami'an, mereka akan menyadari bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Wa anallaha syadidul iqab, dan bahwasanya Allah itu sangat keras adabnya. Wa anallaha syadidul adzab, bahwasanya Allah itu sangat keras adabnya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Bayyanallahu jalla wa ala sya'nahum fi hadhil ayati yuhibbunallaha. Maka orang-orang yang Allah sebutkan, yang Allah jelaskan perkaranya dalam ayat ini, mereka itu semua mencintai Allah. Ya, yang Allah sebutkan dalam ayat ini disebutkan bahwasanya mereka mencintai Allah. Ya, dengan disebutkan yuhibbunahum kahubbillah. Ya, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah, kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah. Artinya mereka mencintai Allah juga. Fahum yuhibbunallaha tabaraka wa ta'ala wa yuhibbuna ghairahu mithla mahabbatihi. Maka mereka juga mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, namun mereka juga selain itu mencintai selain Allah dengan kecintaan yang semisal dengan cinta kepada Allah. Wa ma'adzalika sammahumullahu rabbul alamina zalimina. Ya, dengan demikian Allah menamai mereka, orang-orang tersebut, Allah Rabbul Alamin menamai mereka dengan zalimin, dengan orang-orang yang zalim. Wadzulmu huna bima'na syirki. Kezaliman di sini artinya kesyirikan. Fahaulai musyrikun. Maka mereka adalah orang-orang yang musyrik. Orang yang memberikan cinta kepada selain Allah dengan cinta yang sama kepada Allah atau bahkan lebih. Maka ini orang-orang musyrik. Wadalilu qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala di kelanjutan ayatnya. Allah katakan, "Wa ma hum bikharijina minan nar." Tidaklah mereka bisa keluar dari neraka.
Surah Al-Baqarah ayat 167. Ya, tadi ayat 165, ini ayat 167. Wala yakunu dzalika illa ma'al kuffari. Dan tidak mungkin ini terjadi kecuali pada orang kafir. Ya. Tidak mungkin ada orang yang tidak bisa keluar dari neraka, ya, kecuali pasti itu orang kafir. Ya, maka kesimpulannya, orang-orang yang memberikan cinta kepada selain Allah dengan cinta yang semisal kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Falam tanfa'hum mahabbatuhum lillahi tabaraka wa ta'ala syai'an. Maka kecintaan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala tidak bermanfaat sama sekali. Idh ahabbu ma'ahu ghairahu. Karena mereka selain mencintai Allah, mereka juga mencintai selain Allah. Fa'ahbatallahu a'malahum. Maka Allah pun menghapuskan pahala amalan-amalan mereka. Wa adkhalahum an-nara khalidina fiha, dan Allah masukkan mereka ke neraka dan mereka kekal di dalamnya. Wa ma hum bikharijina minan nar. Allah katakan mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Ya, namun ini maksudnya cinta yang merupakan ibadah. Cinta yang merupakan ibadah adalah cinta yang di dalamnya terkandung al-khudu wa tadallul wa ta'zim. Ya, ketundukan dan perendahan diri dan pengagungan kepada objek yang dicintai. Adapun cinta yang sifatnya tabi'i, ya, maka boleh, ya, cinta seorang ibu kepada anaknya, cinta seorang anak kepada orang tuanya, cinta suami kepada istrinya, ya, maka ini boleh. Atau cinta yang disebut dengan mahabbatut ta'lif atau mahabbatun ta'lifiyah, cinta karena adanya hubungan, ya, hubungan teman, hubungan tetangga. Ini juga bukan merupakan kesyirikan, ya, perkara yang boleh. Ya, maka cinta yang dibahas di sini yang merupakan kesyirikan adalah cinta yang termasuk ibadah. Ya. Cinta yang termasuk ta'abbud yang mengandung al-khudu, ya, ketundukan, tadallul, perendahan diri, dan ta'zim, pengagungan kepada objek yang dicintai. Ya, semisal kecintaan para penyembah kubur kepada kuburan yang dia sembah. Kecintaan para penyembah berhala kepada berhala yang disembah. Kecintaan para penyembah situs-situs keramat kepada situs-situs tersebut dan semisalnya. Wa mimma yunafil mahabbata aidan bughdur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menafikan al-mahabbah juga adalah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yunafil mahabbata muwalatu a'da'illahi minal yahudi wan nasara wa sairil kuffari wal musyrikin. Dan di antara yang menafikan kecintaan al-mahabbah adalah bersikap loyal, bersikap wala kepada musuh-musuh Allah, di antaranya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, dan semua orang kafir dan semua orang musyrik. Wa mimma yunafil mahabbata aidan mu'adatu awliyaillahi al-mu'minina. Dan di antara yang menafikan al-mahabbah juga adalah memerangi atau menentang wali-wali Allah. Siapa itu wali-wali Allah? Al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Ya, maka wali Allah itu adalah semua orang beriman. Ya, tidak harus wali Allah itu orang yang punya kesaktian, ya, orang yang memakai jubah, ya, orang yang punya keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban, tidak. Ya, semua orang beriman itu wali Allah. Wa mimma yunafi kamal al-mahabbati al-ma'asi wa dhunub. Dan di antara yang menafikan kesempurnaan al-mahabbah adalah maksiat dan dosa-dosa. Fahadhihi hiya syurutu la ilaha illallah. Maka inilah syarat-syarat dari la ilaha illallah. Man lam yuhassilha wa man lam yutimmaha ala wajhiha fa inna la ilaha illallah la tanfa'uhu. Orang yang tidak mewujudkannya, orang yang tidak menyempurnakannya sesuai dengan yang seharusnya,
maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dia. La ilaha illallahu miftahul jannati sahihun. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga, itu benar. Walakin ma min miftahin illa walahu asnanun. Namun kunci itu pasti memiliki gerigi-gerigi, ya, ada giginya. Fa idza ji'ta bimiftahin la asnana lahu lam yuftah laka wa lam yanfa'ka miftahuka syai'an. Kalau Anda menggunakan kunci yang tidak ada geriginya, maka pintu tidak akan terbuka dan tidak akan bermanfaat kunci tersebut sama sekali. Fala ilaha illallah sababun lidukhulil jannah. Maka la ilaha illallah adalah sebab masuk surga. Wan najati minan nar, dan juga sebab selamat dari neraka. Wa muqtadin lidzalika, dan juga sebab untuk meraih itu semua. Walakin al-muqtadi la ya'malu amalahu illa bistijma'i syurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Namun sebab itu tidak akan berhasil kecuali dengan mengumpulkan syarat-syaratnya dan menjauhi penghalang-penghalangnya. Faqad yatakhallafu anhu muqtadahu li fawati syartin min syurutihi. Terkadang suatu sebab itu tidak berhasil, ya, tidak menghasilkan apa-apa, ya, karena hilangnya satu syarat dari syarat-syarat yang ada. Aw li wujudi mani'in, atau karena adanya satu penghalang. Walihadza qila lil Hasan. Oleh karena itu pernah ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang-orang mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Apakah itu benar? Faqala, maka Al-Hasan menjawab, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia menunaikan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya, artinya syarat-syaratnya, maka baru dia bisa masuk surga. Wa qala Wahb bin Munabbih liman sa'alahu. Dan Wahab ibnu Munabbih menjawab orang yang bertanya kepadanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Qala, beliau menjawab, Wahab ibnu Munabbih menjawab, bala, benar. Walakin ma min miftahin illa walahu asnanun. Namun kunci itu pasti memiliki gigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun futiha laka. Kalau engkau menggunakan kunci yang ada geriginya, pasti pintu akan terbuka. Wa illa lam yuftah. Namun kalau tidak demikian, maka pintu tidak akan terbuka. Hadhihi asy-syurutu hiya syurutu la ilaha illallah allati la tanfa'u 'abdan illa idza istakmalaha wa 'amila bimuqtadaha. Maka inilah syarat-syarat la ilaha illallah yang tidak akan memberikan manfaat kepada seorang hamba kecuali kalau dia menyempurnakan syarat-syarat tersebut dan mengamalkan konsekuensinya, yaitu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, disertai dengan cinta, taat, dan menerima. Fahiya sab'atu syurutin. Maka inilah 7 syarat. Wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat. Dengan 7 syarat yang telah ditetapkan. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Sesuai dengan nas-nas wahyu yang haqqan, yang benar, mereka ini, syarat-syarat ini diriwayatkan. Fa innahu lam yantafi qailuha. Sesungguhnya tidak akan memberikan manfaat kalimat la ilaha illallah kepada orang yang mengucapkannya binutqi illa haitsu yastakmiluha, dengan sekadar pengucapan, kecuali dia harus menyempurnakan syarat-syaratnya. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Ilmu, yakin, dan menerima.
wal inqiyadu fadri ma aqulu. Dan yang keempat adalah al-inqiyad, taat, maka perhatikanlah apa yang aku katakan. Wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah, jujur, ikhlas dan mahabbah, cinta. Waffaqakallahu lima ahabbah, semoga Allah memberikan Anda taufik kepada perkara-perkara yang Allah cintai. Ini bait syair dari Syekh Ahmad Al-Hakami. Ya, Syekh Hafidh Ahmad Al-Hakami. Fa'rifha wa haqiqha, maka pahamilah syarat-syarat tersebut dan wujudkanlah. Wa'mal biha hatta la taqa'a fi nawaqidi la ilaha illallah, dan amalkanlah syarat-syarat ini sehingga Anda tidak terjerumus kepada pembatal la ilaha illallah. Faqad aujaballahu 'ala jami' ibadi ad-dukhula fil islami, Allah telah wajibkan kepada seluruh hamba, kepada seluruh manusia untuk masuk Islam. Wa tamassuka bihi wal hadhara mimma yukhalifuhu, dan berpegang teguh kepada Islam, dan Allah telah mewanti-wanti, telah memperingatkan semua perkara yang bertentangan dengan Islam, yang bertentangan dengan akidah Islam. Wa ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lidda'wati ila dzalika, dan Allah telah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan perkara tersebut, yaitu perkara tauhid, perkara la ilaha illallah. Fa akhbara azza wa jalla anna man ittaba'ahu faqad ihtada, dan Allah azza wa jalla telah mengabarkan bahwasanya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man a'rada anhu faqad dhalla, dan barang siapa yang berpaling dari beliau maka dia telah sesat. Wa hadzara fi ayatin katsiratin min asbabir riddati wa sairil anwa'i syirki wal kufri, dan Allah telah memperingatkan dalam ayat-ayat yang banyak tentang sebab-sebab kemurtadan seseorang, dan juga Allah telah menjelaskan tentang semua jenis-jenis kesyirikan dan juga kekufuran. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.